Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis dalam bab masalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuknya dan larangan untuk isbal, dan masalah lain yang terkait dengan pakaian. Kita sampai ke hadis nomor 7, termasuk hadis yang panjang. Otomatis yang tidak punya buku tidak bisa untuk membacanya. An Abi Jurayyin Jabir ibni Sulaimin radhiyallahu anhu qala ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah. Qultu alaikas salamu ya Rasulullah marrataini. Qala la taqul alaikas salam, alaikas salam tahiyatul mauta. Qul assalamu alayka. Qala qultu anta Rasulullah. Qala ana Rasulullah alladhi isa asabaka durun fada'autahu kashafahu anka. Wa in asabaka amu sanatin fada'autahu ambataha laka. Wa idha kunta bi ardin kafrin aw falatin fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha alaika. Qala qultu lahu i'had ilayya. Dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim, semoga Allah meridainya, berkata, saya melihat seseorang yang selalu diikuti oleh orang banyak dalam segala pendapatnya. Apapun yang dikatakannya pasti diikuti mereka. Saya bertanya, siapakah orang itu? Para sahabat menjawab, itu adalah Rasulullah. Kemudian saya berkata, siapa saya itu? Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Saya mengucapkan alaikas salam ya Rasulullah 2 kali. Kemudian bila bersabda, janganlah kamu mengucapkan alaikas salam, karena ucapan alaikas salam adalah salam untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi ucapkanlah assalamu alaika. Jabir berkata, saya bertanya, benarkah engkau utusan Allah? Bila menjawab, ya, aku adalah utusan Allah, zat yang bila kamu tertimpa suatu musibah, kemudian kamu berdoa kepadanya, niscaya ia akan menghilangkan musibah yang menimpa kamu. Apabila kamu tertimpa masa miskin, kurang makan atau paceklik, kemudian kamu berdoa kepadanya, niscaya ia akan segera menumbuhkan tanaman untuk kamu. Dan bila kamu berada di tengah gurun Sahara atau tanah lapang, kemudian kenderaanmu hilang, lantas kamu berdoa kepadanya, niscaya ia akan mengembalikannya kepadamu. Dari hadis ini yang kita pahami, berarti Abu Jurai Jabir bin Sulaim ini dia baru masuk Islam, atau dia menceritakan apa yang dia lihat
ketika dia menemui Rasulullah dan para sahabat, ternyata di tengah kerumunan orang itu ada seseorang yang selalu diikuti orang. Perkataannya didengar, pendapatnya diikuti. Kemudian Abu Jurai bertanya, siapakah orang itu? Maka dijawab oleh orang banyak, itu adalah Rasulullah. Berarti Abu Jurai belum kenal Rasulullah, belum tahu dia mana yang Rasulullah itu, dia belum tahu. Cuma dia melihat seseorang yang dihormati, seseorang yang disegani, kemudian dia bertanya. Dan Abi Jurai langsung mengucapkan alaikas salam 2 kali. Tapi dijawab oleh Rasulullah, jangan seperti itu, tapi ucapkanlah assalamu alaika. Jangan alaikas salam. Alaikas salam itu untuk orang mati, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung memperkenalkan, menanamkan kepadanya tauhid. Saya adalah utusan Allah. Allah itu kalau kamu berdoa kepadanya, dia akan mengabulkan. Kalau kamu ditimpa musibah, kamu berdoa, akan disembuhkan oleh Allah. Kalau kamu sakit akan disembuhkan. Kalau kamu miskin akan dikayakan. Kalau kamu di padang pasir kehilangan kendaraan, kemudian kamu berdoa, maka kendaraanmu akan balik kembali. Berarti Rasulullah yang pertama dia tanamkan adalah tauhid atau akidah. Setelah itu baru berlanjut, ya. Ihad ilayya, artinya berilah saya nasihat. Apa nasihat yang pertama sekali disampaikan Rasulullah kepada orang yang baru kenal dengannya? La tasubbanna ahadan. Janganlah kamu memaki atau mencela seseorang pun. Maka setelah itu saya tidak pernah memaki orang, baik orang merdeka ataupun budak ataupun unta ataupun kambing. Tidak pernah saya bentak, tidak pernah saya maki sejak saya mendengar Rasulullah melarang untuk membentak seseorang makhluk hidup, manusia ataupun binatang. Coba untuk perhatikan. Sekali saja diingatkan oleh Rasulullah, jangan pernah memaki sesuatu pun. Kemudian apa kata Abi Jurai? Maka sejak itu saya tidak pernah memaki orang, baik dia budak ataupun orang merdeka, baik unta ataupun kambing. Inilah kelebihan sahabat Nabi dulu, sami'na, sekali dikasih nasihat, selamanya nasihat itu dia pegang. Sama dengan Abu Hurairah diingatkan oleh Rasulullah, ausini khalili bisalasin, saya dinasihati oleh orang yang saya cintai dan dia mencintai saya, yaitu Rasulullah, tidak tidur kecuali setelah witir, puasa di pertengahan bulan. Apa yang ketiganya? Lupa Ustaz. Yang jelas dia bertekad, saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai saya mati. Ya, coba bayangkan. Sekali dinasihati Rasulullah, nasihat itu dia pegang sampai mati. Nasihat Nabi yang kedua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan. Dan berkatalah kepada temanmu dengan muka yang manis, jangan bermuka masam terus. Berbicaralah dengan muka yang manis. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk kebaikan. Antalqa akhaka biwajhin talik, memberikan wajah yang baik kepada saudaramu. Dan tinggikanlah kainmu sampai pertengahan betismu. Ini yang kemarin, yang laki-laki ya, yang diistilahkan dengan isbal di bawah mata kaki, sedangkan
pertengahan betis itu adalah sunnah, dan ini yang diingatkan Nabi. Angkatlah pakaianmu sampai pertengahan betismu. Kalau kamu enggan keberatan, maka boleh sampai pada kedua mata kakimu. Yang tidak boleh itu di bawah mata kaki. Janganlah kamu menurunkan kain itu melebihi mata kaki, karena itu termasuk sombong. Dan sesungguhnya Allah tidak suka sifat orang yang sombong. Dan bila ada seseorang memaki dan mencela kamu dengan apa yang ia ketahui tentang dirimu, janganlah kamu mencelanya dengan apa yang kamu ketahui tentang dirinya. Jangan balas makian dengan makian, hinaan dengan hinaan, celaan dengan celaan. Tapi air tuba balaslah dengan air susu. Ini akhlak yang pertama sekali diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang baru mengenal Rasulullah, dan itulah pertemuan pertamanya dengan Rasulullah. Yang diajarkan adalah masalah adab, masalah akhlak. Ini menggambarkan pentingnya akhlak di dalam agama Islam. Membenarkan hadis Nabi, innama bu'istu liutam mimma makarimal akhlak. Dan akhlak inilah arjahu syai'in fil mizan. Yang paling memberatkan timbangan itu nanti di akhirat itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Coba bayangkan nasihat Nabi bukan langsung kepada ibadah, laksanakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tidak. Yang dinasihati Nabi yang pertama sekali itu justru masalah akhlak. Jangan pernah mencela. Berbicaralah dengan orang dengan wajah yang baik. Jangan remehkan sebuah kebaikan. Kemudian akhlak berpakaian boleh sampai mata kaki. Ya, kemudian jangan kamu balas keburukan orang lain kepadamu dengan keburukan. Tapi balaslah dengan yang baik. Inilah akhlak mulia Islam, pentingnya akhlak. Termasuk antum semuanya, ya perhatikanlah masalah akhlak ini. Jangan sampai nanti kita berpacu nilainya bagus, menguasai pelajaran, juara, dapat perguruan tinggi yang terbaik, tapi akhlaknya tidak bagus, ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masalah akhlak adalah hal yang sangat mulia, sangat penting dalam Islam. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah. Bainama rajulun yusalli musbilan idharahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishab fatawadda. Fazahaba fatawadda'a thumma jaa faqala izhab fatawadda. Faqala lah rajulun ya Rasulullah malaka amartahu ayatawadda summa sakata anhu innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu wa innallaha la yaqbalu salata rajuli musbil. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin ala syarti Muslim. Suatu ketika ada seseorang salat dengan kain yang sampai di bawah mata kaki. Maka Rasulullah bersabda, pergilah dan berwuduk. Ia pun pergi dan berwuduk. Kemudian ketika ia datang, beliau bersabda lagi, pergilah dan berwuduk. Maka ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan menyuruh orang itu untuk berwuduk kemudian Tuhan diamkan? Kemudian beliau bersabda, karena ia salat dengan memakai kain sampai di bawah mata kaki. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini ustaz-ustaz di depan yang pakai sarung. Jadi kalau antum membuat celana panjang itu, ya sampaikan kepada tukang jahit, jangan di bawah mata kaki. Karena ia salat dengan memakai kain sampai di bawah mata kaki, sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seseorang yang memakai kain sampai di bawah mata kaki. Ini hadis yang cukup tegas. Ini hadis yang panjang ini.
2 halaman. Yang tak punya buku juga susah ini. Ya, coba dengarkan saja baik-baik. An Qais bin Bishrin As-Saghlibi. Ini juga sahabat yang hadisnya tidak banyak, sama dengan Ibnu Jurayj tadi. Ayah yang sebagai kawan dengan Abu Darda berkata kepada aku, di Damaskus ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Hanzaliyah. Ia adalah orang yang suka menyendiri. Jarang sekali duduk-duduk bersama sesama manusia kecuali untuk salat. Bila sudah selesai salat, ia terus membaca tasbih dan takbir sehingga pulang ke rumahnya. Berarti dia berzikir selesai salat. Ketika kami berada di tempat Abu Darda, ia lewat. Maka Abu Darda berkata kepadanya, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kamu. Ia berkata, Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan, kemudian setelah kembali salah seorang di antara mereka duduk pada satu majlis yang mana di situ ada Rasulullah. Ia berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya, bagaimana pendapatmu ketika kami berhadapan dengan musuh serta si fulan menyerang dan menikam musuh, lalu berkata, rasakanlah tikaman dariku dan aku adalah pemuda Ghifar. Orang yang berada di sampingnya itu berkata, menurut pendapatku orang tadi telah hilang pahalanya. Orang lain yang mendengar apa yang dikatakannya itu berkata, menurut pendapatku orang itu tidak apa-apa, masih tetap pahalanya. Maka bertengkarlah kedua orang itu hingga Rasulullah mendengar, kemudian bersabda, Maha suci Allah, tidak apa-apa, ia tetap mendapat pahala dan tetap terpuji. Saya melihat Abu Darda gembira sekali dan mengangkat kepalanya ditujukan kepada Ibnu Hanzaliyah serta berkata, engkau mendengar sendiri keterangan itu dari Rasulullah? Ibnu Hanzaliyah menjawab, ya. Abu Darda mengulang-ulang pertanyaan itu kepadanya sehingga saya berkata, ia benar-benar minta barakah pada kedua lututnya. Ayah berkata lagi, pada kesempatan lain ia lewat. Maka Abu Darda berkata, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kamu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, orang yang memberi belanja untuk kudanya itu seperti orang yang membentangkan tangannya dengan sedekah. Ia tidak genggam tangan itu. Pada kesempatan lain ia lewat, maka Abu Darda berkata, sampaikanlah satu kalimat bagi kami dan tidak merugikan kamu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah Khurem al-Usadi, seandainya ia tidak berambut panjang dan tidak menurunkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Nah, ini sebenarnya walaupun hadisnya panjang, ini sebuah peristiwa diceritakan ya. Ada sahabat Nabi yang tidak banyak bicara, tidak bergaul dengan orang kecuali ketika salat. Selesai salat itu dia bertasbih, ya, bertakbir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu minta ilmu kepadanya. Minta nasihat, apa yang kamu tahu tentang Rasulullah? Ini gambaran semangat para sahabat untuk mengetahui hadis Nabi. Jadi perbedaan muslim hari ini dan muslim zaman sahabat, kalau tadi kepatuhan para sahabat, sekarang adalah semangat mereka untuk mengetahui hadis Nabi. Tapi kalau hari ini yang jadi masalah, hanya sebagian kecil umat itu yang ingin tahu hadis Nabi, seolah-olah hadis Nabi itu tidak perlu baginya. Sudah salat mereka sudah puas, awak kali salat. Sudah berzakat kadang dia sudah puas, sudah pergi haji, sudah banyak bersedekah, banyak berinfak, sudah baca Quran, sudah menghafal Quran, dia sudah merasa puas.
Tapi sahabat Nabi dulu mereka tidak pernah puas dengan kebaikan, termasuk dengan hadis-hadis, dengan ilmu dari Rasulullah. Mereka berusaha mencarinya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Madinah dia tunggang kendaraannya, kudanya sampai ke Basrah karena ingin mendengar hadis, yang hadis itu didengar langsung oleh sahabat di Basrah dari Nabi. Coba bayangkan, dari Madinah 1400 tahun yang silam dia tunggang kudanya ke Basrah karena ingin mendengar hadis langsung dari orang yang mendengar dari Nabi. Padahal andai dia tetap di Madinah, dia akan tahu juga hadis itu. Tapi dia ingin mendengar langsung dari orang yang mendengar langsung pula dari Rasulullah. Berarti semangat orang untuk mengetahui hadis. Jadi di awal Islam dulu, orang belajar di kutab, di masjid itu sama semuanya. Belajar Al-Quran, belajar cara salat, puasa, haji, membaca, menulis, matematika, semuanya itu belajar di masjid. Setelah belajar dasar-dasar keislaman, setelah itu baru ada yang ingin mendalami hadis, ada yang ingin mendalami fikih, ada yang ingin mendalami ilmu-ilmu yang lain, mungkin ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Antum mungkin yang kelas 11 dan 12 jurusan agama belajar kitab Bidayatul Tahid. Itu kitab fikih 4 mazhab. Dan dia di satu sisi juga ahli di bidang filsafat dan juga ahli di bidang kedokteran. Jadi orang kedokteran dulu tidak salah pula dia kalau mendalami bidang-bidang yang lain. Makanya ulama sering mengatakan ilmu yang paling mulia setelah ilmu agama adalah ilmu tib. Nah, kalau sekarang itu kesehatan, kedokteran. Karena itu sangat bermanfaat untuk orang banyak. Jadi pelajaran dari hadis ini juga menggambarkan semangat sahabat untuk mengetahui hadis. Kemudian masalah izar tadi ya. Orang yang berambut panjang dan orang yang menurunkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Setelah berita itu terdengar oleh Khurem, maka langsung ia mengambil pisau. Wah, coba bayangkan. Serta memotong rambutnya sampai kedua telinganya. Nah, siapa yang panjang rambutnya, potonglah besok pagi. Nah. Dan menaikkan kainnya sampai ke pertengahan kedua betisnya. Ini yang sami'na. Tahu dia Nabi tidak menyukai orang yang berambut panjang, baru dia dengar hadis langsung dia ambil pisau, langsung dia potong rambutnya. Bayangkan. Berarti orang dulu tahu salat berjamaah lebih mulia daripada salat sendirian. Berapa kali lipat? 27, dan langsung diamalkannya. Nah, ini kan PR juga untuk antum yang putra anak. Kita salat maghrib tadi 4 saf. Tapi kenapa salat zuhur sudah ada pula anak-anak yang di kosan yang tidak di asrama, tidak sampai kita ada 4 saf. Berarti banyak yang salat zuhur di asrama. Seharusnya sami'na. Sudah tahu kita salat jamaah itu lebih mulia 27 kali lipat. Zuhur itu seharusnya 5 saf, 6 saf penuh seharusnya. Nah, termasuk masalah-masalah lain ya, termasuk untuk yang putri ya. Selanjutnya, kemudian pada kesempatan lain sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kamu. Ya, orang yang pendiam tadi mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan kembali kepada saudaramu, maka perbaikilah kenderaanmu dan baguskanlah pakaianmu, sehingga seakan-akan kamu merupakan tahilalat di tengah manusia. Apa maksudnya itu? Orang yang terbaik di tengah manusia. Syamatun finnas. Karena sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang kotor dalam pakaian maupun perkataan. Nah, ini yang penting. Jadi pesan orang tadi apa yang terakhir? Selalu berpakaian rapi, bersih. Berarti kamar juga harus bersih, baju juga harus bersih, mukena harus bersih, penampilan itu harus rapi. Karena Allah tidak menyukai kata yang kotor dan
pakaian yang kotor. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan. Ada lomba kamar terbersih enggak? Terkotor? Jadi inilah Islam. Jadi kita hidup bersih itu bagian dari iman dan takwa. Buktinya kita patuh kepada Allah, makanya kita bersih. Orang yang kotor berarti tidak patuh kepada Allah, tidak taat. Jadi ketaatan manusia itu dinilai 24 jam. Kalau di masjid ini saleh saja, saleh-salehah kita semuanya. Tapi kalau nanti di luar waktu istirahat, di kamar, di lokal, di pasar Kota Baru, apakah kita saleh? Dinilai dari perkataan, dinilai pula dari pakaian. Yang pakaiannya kotor ke pasar berarti belum saleh. Yang pakaiannya tidak rapi dalam lemari tidak saleh. Yang tidak rapi di jemuran juga belum saleh ya. Jadi Islam itu menginginkan kita rapi. Nah, ini hadis yang panjang tapi akhirnya luar biasa ya. Allah tidak menyukai orang yang kotor baik dalam pakaian ataupun perkataan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izratul muslim ila nisfis saq wala haraj aw la junaha fi ma bainahu. Izar pakaian orang Islam itu sampai pertengahan betis. Ya, tidak ada dosa kalau sampai kepada mata kaki tapi tidak boleh di bawahnya. Yang di bawah mata kaki itu adalah finnar, di neraka. Allah, siapa yang menyombongkan, Allah tidak akan melihat kepadanya. Hadis yang ke-11, saya berjalan di depan Rasulullah sedangkan kain saya terlalu rendah. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah, naikkan kainmu. Maka saya menaikkannya. Beliau bersabda, tambah lagi. Maka saya pun menambahnya. Setelah itu saya selalu menaiki kain saya sesuai dengan petunjuk itu. Sampai di mana kamu menaikkan? Sampai pertengahan kedua betis. Coba antum perhatikan, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Sejak saya ditegur Nabi, saya tetap seperti itu. Jadi satu kali ditegur Nabi masalah pakaian, saya tetap seperti itu. Sama dengan sahabat yang tadi. Satu kali saya dinasihati Nabi, nasihat itu saya pegang selama-lamanya. Ini yang perlu antum biasakan dalam hidup. Jangan terlampau sering ditegur-tegur oleh orang tua, bapak, ibu antum di rumah. Dengan sering-sering pula ditegur oleh pembina. Kan ini pesan hadis ini. Ini beda-beda sahabatnya. Ya, kalau ini Abdullah, kalau yang tadi lain lagi sahabatnya. Saya ditegur masalah ini, saya pegang teguh. Saya ditegur dalam masalah ini, saya pegang teguh. Hendaknya kita juga seperti itu ya. Hadis yang terakhir malam ini kita tidak lama-lama ya, sampai selesai. Man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, ini untuk perempuan. Ini khusus perempuan. Kalau yang tadi laki-laki saja semuanya. Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Berkata Ummu Salamah, sahabat perempuan, bagaimana dengan para perempuan ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Mereka menurunkan satu jengkal. Ia berkata, kalau begitu terbuka telapak kaki mereka. Beliau bersabda, mereka boleh menurunkan satu hasta, tidak boleh lebih dari itu. Jadi sejengkal, dua jengkal itu kan satu hasta, satu jengkal, dua jengkal, ini yang satu hasta. Nah, jadi pakaian itu jangan terlampau panjang. Cuma sekarang itu yang banyak terlampau pendek, yang banyak pakaian orang. Terlampau panjang itu ketika pesta pernikahan nanti tidak pakaian apa namanya? Gaun pengantin ya. Sudah disiapkan dari hari ini. Nah,
Ya, kita ambil 2 hadis lagi, 2 hadis dan 2 bab ini. Dah, jadi yang tadi banyak masalah pakaian laki-laki, kemudian masalah pakaian yang rapi, bersih. Jadi hadis Nabi menyuruh kita rapi dan bersih bukan hanya an-nazafatu minal, banyak hadis-hadis yang lain. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu. Akhirnya kita sama saja dengan orang awam. Apa hadis yang menyuruh bersih? An-nazafatu minal man, padahal banyak yang lain-lain. Nah, hadis larangan berpakaian mewah. Man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu Allah min ayyi hulalil iman yasa'u yalbasuha. Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadu kepada Allah, ia mampu untuk membelinya. Nanti pada hari kiamat Allah memanggilnya di hadapan para makhluk untuk disuruh memilih pakaian iman yang mana yang ia kehendaki. Pitihnya banyak, tapi dia tidak suka bermewah-mewahan. Ini larangan hidup mewah. Kalau ustaz peci ini tidak tahu ustaz siapa yang ngasih, kabarnya anak aspi. Banyak pembina yang pakai peci ini. Kalau ini ustaz beli kemarin 50.000 di Mekah. Jaket gratis. Jaket majelis ulama, baju gratis, seragam majelis ulama, tidak ada yang mewah di sini. Serba gratis saja semua, enggak. Mewah ini majelis. Nah, HP, astagfirullah. Ini yang jadi masalah. Dipoto antum ya. Itu tidak ustadz, itu siapa yang belikan? Itu tidak ustadz yang belikan. Usul anak-anak ini juga tidak pula ingin ustadz belinya ada ini setengah dari ini harganya. Nah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ya, wajar pula dengan kebutuhan karena banyak. Hari ini berapa orang minta ceramah untuk Maulid Nabi? Kan sebentar lagi Maulid Nabi nak. Sudah banyak ditolak, ada pula lagi yo je ustaz, yo je ustaz. Nah, kan untuk umat. Itu membela diri. Yang jelas kesimpulannya jangan suka berpakaian terlampau. Masa harga pakaian sampai pula sekian juta. Ustaz, pakaian ustaz paling mahal itu mungkin 2 juta, tapi tidak pula ustaz yang membelinya. Orang lain juga membelikan. Jadi hidup sederhana. Terus baru hadis yang terakhir. Nah, sunnah berpakaian sederhana tetapi tidak sampai menurunkan harga. Ustaz pakai pakaian buruk-buruk kaman Kota Baru, pakaianlah banyak tambalnya. Kata orang di bantu alu guru man Kota Baru, jatuh citra aman Kota Baru. Maka pakaian itu selalu rapi seperti Ustaz Iqbal, Pak Wen. Nah, masuk antum Pak Oka ya juga. Nah, jadi pakaian itu harus rapi, jangan sampai menurunkan harga diri, karena Allah juga ingin melihat bekas nikmatnya kepada hambanya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Ya, kita cukupkanlah sampai di sini ya, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala.